Halo, cek 1 2 3. Suara saya kedengaran semuanya? Cek 1 2 3. Halo. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, thank you. Nah, kita lanjut ya untuk perkuliahan kita di Visual Informasi Manajemen. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat adik-adik sekalian. Libur panjang udah kelar dan menyisakan kita tinggal sisa 2 kali pertemuan lagi ya. Jadi ada 2 kali pertemuan sebelum kalian final. Gitu ya. Pemberitahuan lebih lanjut juga, final kita akan bentuknya mirip selama ini yang kita lakukan kayak kuis ataupun mid test. Kalian akan mengisi secara online dengan timing yang udah ditentukan, jadi harap dipastikan. Yang kedua, penyampaian saya juga nanti di tanggal sekitar 20-an ke atas ya, 25 ke atas, saya minta kalian datang ke kampus untuk tanda tangan berita acara final kita. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Hari ini kita belajar mengenai bagaimana caranya kita memanajemen sebuah produk, dalam artian produk manajemen delivery. Produk di sini dalam artian adalah digital ya. Jadi setelah kalian pelajari Agile, setelah kalian pelajari Scrum, implementasinya, kemudian kalian ngebuat sebuah aplikasi, gitu ya, ngebuat sebuah aplikasi, bagaimana sih caranya kalian memanajemen hal itu? Jadi bagaimana kalian manajemen hal itu, kapan mesti merilis aplikasinya, misalkan, kapan mesti merilis versi 1, versi 2, versi 3, kemudian list-listnya ketika kita mengerjakan dari sebuah produk digital yang mau di-delivery atau disampaikan kepada users, itu seperti apa? Hari ini akan kita bahas. Nah, ada istilah produk rilis ya. Jadi kalau kita manajemen sebuah produk, produk ini dalam artian adalah rangkaian dari rilis produk yang tanpa akhir. Jadi kalian harus ingat dulu bahwa macam Facebook pun, WhatsApp, Instagram, itu mereka nggak bakalan pernah ada namanya titik akhir gitu ya. Titik akhir di mana mereka production, mereka punya aplikasi. Selalu akan ada update, entah itu versi lebih baru lagi. Nah, versi baru itu tujuannya menutupi bug yang ada dari versi sebelumnya. Gitu. Jadi ketika ada bug dari aplikasi sebelumnya, nantinya akan diperbaiki dari versi yang baru. Nah, yang kedua, versi yang baru pun itu terkadang hanya bisa dijalankan di OS yang baru, gitu ya, atau sistem operasi yang baru. Misalkan, kalau kalian main game ya, entah main game yang sifatnya game berat, yang mesti pakai VGA yang besar dan lain-lain, itu memerlukan sistem operasi Windows 10 contohnya. Dia nggak bisa dipakai di Windows XP ataupun di Windows 7 dan seterusnya. Artinya software ataupun aplikasi yang dirilis pada saat ini itu mengikuti dari sistem operasi apa yang ada jalan sekarang. Jadi itu selalu diingat juga ya bahwa merilis produk yang tanpa akhir bisa jadi dia akan mengikuti sistem operasi yang paling terbaru. Jadi mentok di satu sisi. Jadi ada saatnya nanti kita harus menginstal sistem operasi yang baru ataukah mengganti perangkat yang baru. Nah, untuk di produk dan kapan mesti ngerilis gitu ya, itu harus validasi antara hipotesanya si customer, problem dan solutionnya. Jadi kalau ada sebuah apa namanya permasalahan baru dari sisi customer, ya, jadi permasalahan baru dari sisi customers itu mesti diketahui dulu hipotesa untuk berikan solusinya. Jadi kita kayak misalkan users ini punya problem gitu, nge-share status mereka, misalkan lagi dari bikin status di Instagram, mau ke-share juga di WhatsApp, mau di-share juga ke Facebook, gitu ya. Jadi uh, mereka akan berpikir, oh saya akan menyiapkan satu link button untuk tombol share ke WA sama satu tombol button untuk share ke Facebook contohnya. Apapun yang diposting di Instagram akan ke-share ke sana. Setelah itu kalian akan berpikir dari solusi itu, pikir lagi aktivitas yang mau dikerjakan apa aja. Gitu. Jadi mulai dari merancang UI-nya, kemudian ngebuat melakukan kode,
sampai pada akhirnya kalian merilis gitu ya, itu semua bakalan ditaruh di sana. Kemudian yang ketiga, kalian jalankan, kalian tahu dulu customer journey-nya seperti apa. Jadi perjalanan customers itu ketika mereka apa namanya mau nge-share gitu ya ke Instagram, dari Instagram ke Facebook ataupun Twitter, itu seperti apa. Bisa jadi mereka mengcopy teks yang mereka udah publish dari Instagram ke Facebook ataukah ke WhatsApp gitu, untuk jadi sebuah status. Kemudian dari sini akan lahir produk rilis gitu. Jadi, oh kita rilis aplikasinya deh yang nge-share Facebook dulu misalkan. Kita akan ngerilis versi satunya. Kemudian saya akan ngerilis lagi ada untuk bisa nge-share ke WhatsApp gitu. Nah, akan ada versi 1.n. Jadi 1.n ini nomor belakang yang bebas ya diisi, bisa jadi 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Setelah itu mungkin akan ada fitur yang paling mayor untuk dibuat, maka akan ada produk rilis yang versi 2-nya. Jadi berbeda ya, 1N dan 2.0. Apa maksudnya? Ini berarti kalian sudah ngebuat satu produk rilis dalam satu model aplikasi kalian, tapi sudah mayor update, gitu ya. Jadi mayor update. Kalian bisa lihat tampilan Facebook yang kemarin yang masih kotak-kotak, sekarang udah pakai rounded, gitu ya. Jadi modelnya rounded. Itu versi 1, versi 2 ya Facebook yang sekarang kalian bisa lihat. Sudah bisa atur tema ya. Jadi ada tematik yang warna hitam ataukah warna putih dan ujungnya itu dia sudah rounded. Jadi produk rilis itu selalu diingat, entahkah kalian kalau masih mengubah hanya hal yang sifatnya minor gitu ya. Minor itu masuk di rilis 1 titik belakang. Kalau dia udah masuk di perubahan mayor gitu ya, mayor itu sudah masuk di produk rilis 2.0. Ini yang mesti diingat. Nah, bagaimana dengan pendekatan multidisiplinnya? Apa-apa yang mesti disiapkan ketika kita memanajemen ataupun mendelivery sebuah produk? Nah, ada 3 hal yang dikerjakan, gitu ya. Ada 3 hal yang dikerjakan. Pertama adalah customer exploration. Jadi bagaimana kalian mempelajari customer, sifatnya customer yang akan menggunakan aplikasi kalian. Nah, ini metodenya ada di dalam link startup. Kalian bisa googling ya di internet, ada namanya link startup. Materi ini juga nantinya akan kalian dapatkan kalau kalian belajar apa namanya ini digital entrepreneur. Nantinya akan diajari sama Pak Sofyan. Dan link startup ini sangat populer sekali. Ini yang diimplementasi sama teman-teman startup digital yang ada di seluruh dunia. Ya, ibaratnya ini kayak kitabnya lah, Bible-nya malah. Nah, solution design, jadi pendekatan approach-nya kalau perjalanan untuk memahami customers itu di lean startup, yang kerjain biasanya adalah seorang CEO, kemudian yang memikirkan setelah tahu customer exploration-nya dijelaskan. Nah, pendekatan selanjutnya adalah menggunakan solution design. Kalian mendesain solusi-solusi yang lahir dari suatu problem tersebut. Nah, pendekatan yang dipakai disebut dengan design thinking. Kalian bisa cari di Google, di internet, pengertian design thinking. Nah, yang kerjain ini siapa? Yang kerjain ini adalah seorang desainer ataukah CCO, Chief Creative Officer ya. Jadi kreatif, ada kata C di tengah, itu kreatif. Setelah kita mendesain, selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan desain tersebut dan di delivery. Nah, itu dikerjain sama siapa? Sama si seorang CTO ya, Chief Technical Officer. Ini yang multiple disiplin approach-nya, pendekatannya. Nah, solution delivery itu bisa lebih dalam dipelajari dalam agile development. Ini yang kemarin sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kalian udah tahu model agile, ada XP, ada ada apa namanya? Ada Scrum dan seterusnya, itu semua implementasi dari agile development. Nah, kita coba lihat dulu produk rilis 1.0. Misalkan saya ambil contoh case ya. Jadi ada contoh kasus kayak gini yang bisa kalian lihat. Kita ambil kasusnya Microsoft Excel. Jadi, siapa sih yang nggak kenal Microsoft Excel? Di antara kalian pasti sudah
pernah lah menggunakan Microsoft Excel atau paling tidak sudah pernah melihat Microsoft Excel. Nah, mayoritas kalau kita katakan sekitar 80 orang itu hanya menggunakan 20% fiturnya Excel. Sekali lagi, dari kita seluruh umat manusia itu kurang lebih hanya 80% orang, ya, 80% orang, mereka hanya menggunakan pemanfaatan fiturnya Excel itu hanya sebanyak 20%. Gitu ya. Opsi bila kita kembangkan aplikasi mirip Excel saat sekarang gitu ya. Pertama, kita misalkan kita bikin dulu dan distribusikan 100% fiturnya Excel. Dulu kalau Microsoft ambil pendekatan gitu ya. Ini hanya mengandalkan CD fisik. Gitu. Jadi misalkan saya mau jualan satu aplikasi nih, Microsoft Excel dulu orang kalau mau install di laptopnya mereka, ya mereka harus beli dulu CD-nya, gitu, CD fisiknya. Kalau mau diupdate, ya mereka harus cari CD fisik lagi yang terbaru dari Excel. Ini kan sulit pada saat pengupdatean data. Kemudian yang ketiga, semakin lama mereka pengembangan produk, semakin besar risikonya ketika dia gagal di pasar. Jadi kalau dulu orang nyiptain 100% untuk sisi fitur, untuk updating itu susah, mereka harus cari CD dan lain-lain. Coba perhatikan di kolom yang sebelah kanan. Sekarang kita bisa bikin fitur itu cukup 20% yang dimana mereka mau pakai gitu. Jadi misalkan saya mau bikin Excel nih. Saya cuma bikin dulu, di dalam ada bisa bikin kolom, bisa bikin barisnya, bisa nambahin kolom, nambah baris, kemudian saya bisa bikin fungsi penjumlahan, kemudian fungsi total dan lain-lain. Nah, intinya fitur yang paling sering digunakan dari total 20% fitur Excel gitu. Nah, baru kalian update itu secara berkala gitu ya. Jadi distribusinya itu kalian bisa lebih mudah karena udah nggak perlu pakai CD fisik, kalian kan tinggal download saja lewat internet. Jadi kalau ada updatean paling terbaru dari Excel yang kita bikin gitu ya, itu tinggal update aja dalam internet, kemudian nanti aplikasi akan meminta update. Nah, bagaimana dengan sampai 100%-nya? Nanti ketika 20% ini sudah digunakan secara menyeluruh gitu ya. Jadi kalian bisa selesaikan 100% fiturnya aplikasi Excel kalian kalau mayoritas pengguna ini udah menggunakan 20%-nya gitu secara utuh aplikasi kalian. Kemudian kalian sembari mencicil gitu ya, mencicil 80%-nya supaya jadi 100% gitu. Nah, kalau ditanya, Kak, fiturnya 20% itu apa saja? Nah, ini yang pentingnya kalian punya customer exploration. Jadi, kalian mempelajari customer sekalian, mempelajari journey customer-nya kalian. Dengan cara apa? Kalian mewawancarai, gitu ya, mewawancarai interview dan concierge. Nah, concierge itu kalian bikin kayak satu tools, entah nggak canggih-canggih amat, belum aplikasinya jalan, tapi tujuan atau goalsnya itu udah kecapai. Artinya kalau kemarin orang mau bikin web pakai PHP, HTML, kita coba bikin concierge-nya pendekatannya pakai WordPress misalkan, dan seterusnya. Jadi kalian bisa lihat ini contoh kasus Microsoft Excel. Kalian bisa lihat juga inilah yang dipakai di produk pada saat dirilis. Mereka hanya meluncurkan 20% fitur. Artinya 20% ini fitur sudah menjawab apa kebutuhannya mereka, apa kebutuhan mayoritasnya mereka. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ingat ketika kita merilis sebuah aplikasi, kalian utamakan kecepatan daripada kesempurnaan. Ini yang mesti diingat ya. Jadi kalau kalian merilis aplikasi yang sifatnya produk dipakai sama orang, kita harus utamakan kecepatan, speed. Jadi nggak perlu harus sempurna, gitu. Nggak perlu harus sempurna. Semakin cepat kalian ngerilis sebuah produk, gitu ya, itu artinya semakin banyak eksperimen yang bisa kita dapat dan otomatis gitu ya, penyempurnaan aplikasi kita ke belakang itu lebih baik karena kita dapat insight ataupun masukan dari customer-nya kita pada saat mereka menggunakan aplikasinya kita. Jadi eksperimen kecil ini kita bisa lebih cepat, itu lebih baik kalian lakukan daripada kalian melakukan eksperimen yang besar tapi lambat gitu. Artinya apa?
si customer itu mesti menunggu kalian punya aplikasi. Lebih bagusnya adalah kalian melakukan eksperimen kecil, kemudian merilis aplikasinya, gitu ya, dibandingkan kalian harus menunggu aplikasinya full lengkap semuanya 100%, tapi tidak merilis-rilis aplikasinya. Gitu ya. Ini yang dimaksud. Nah, bedanya di mana sih rilis pada saat kita merilis aplikasi yang kecil dan cepat dengan kita merilis aplikasi yang fiturnya sangat banyak atau besar namun lambat gitu ya. Kita bandingkan kedua-duanya. Pertama, kalau kita ngerilis besar fitur yang besar dan namun lambat gitu ya. Pertama, kita pasti dapat respon yang negatif dari customers gitu. Karena aplikasinya cukup lama ditunggu sama si customers. Kemudian beda halnya kalau kita dapat kecil dan cepat, kita bisa dapat respon positif ataupun negatif dari customer. Sekali lagi, kalaupun respon negatif, ya, respon negatif itu bukan hal yang buruk ketika kalian punya aplikasi. Ya. Justru semua respon, baik itu positif ataupun negatif, ini akan membantu kita ngebangun sebuah aplikasi yang baik. Ini yang mesti diingat ya. Kedua, motivasi tim berisiko ya. Jadi kalau kalian ngebuat sebuah software, semakin lama tim kalian itu bisa jadi punya semangat yang akan menurun gitu ya. Jadi di awal kencang berlari untuk bikin aplikasinya, namun di tengah-tengah atau di akhir mereka akan kehabisan tenaga untuk ngoding dan seterusnya. Kecil cepat kita bisa dapat produk awal yang sudah bisa memiliki bentuk ya, jadi sudah memiliki MVP namanya, minimum viable product, kalian udah bisa ngerilis dan kita bisa jaga gitu ya moralitas tim. Kenapa? Karena kayak sprint pendek. Beda lari maraton, beda sprint pendek. Gitu ya. Jadi misalkan kalau lari maraton itu sampai 5 kilo mereka lari. Sprint pendek kita tinggal set saja. Cukup berlari sampai dengan 50 meter. Contoh kayak gitu. Jadi ibaratnya 50 meter itu adalah rilis dari fitur 10 fitur. Ya, kalau yang di sini ini maraton ibaratnya kita harus ngerjain seluruh fitur gitu ya, seluruh fitur yang direncanakan. Nah, besar dan lamban dia juga punya hal yang lain. Ini ya, risiko bisnis kita itu kurang termitigasi dengan baik. Termitigasi. Jadi kalian kurang dapat gitu untuk di sisi pangsa pasarnya gitu ya. Nah, kalau kecil cepat kalian bisa pilah-pilah gitu, jadi jadi bagian yang kecil, jadi bagian yang kecil, dan kalian bisa lebih mudah untuk memitigasi kalian punya bisnis. Kemudian kurangan lagi kalau kita besar lambat, itu yang pertama adalah perlu menunggu waktu lama gitu ya. Jadi untuk eksperimen dan perbaikan kalian harus eksperimen lagi, cek lagi, eksperimen lagi, cek lagi. Ini kalau kalian menjalankan besar dan lambat. Beda halnya manfaat kalau kita dapatkan dengan rilis kecil dan cepat. Setiap rilis ini kita bisa dapat eksperimen gitu. Jadi kita dapat masukan dari klien atau pengguna itu untuk memperbaiki produk ataupun produk digital yang sudah dibuat ya. Nah, namun ada kelebihannya. Ya, ini sekali lagi tidak semuanya sempurna di sisi suatu metode. Kalian bisa lihat untuk besar lamban, kelebihannya adalah kita bisa memukau customer sejak merilis aplikasinya pertama kali. Ketika dirilis aplikasi pertama kali, customer itu langsung tahu, keren ini, banyak sekali fiturnya A, B, C, D, F, G, dan seterusnya. Itu hanya memukau saja untuk di rilisan pertama di sisi customers. Gitu. Namun belum tentu bahwa 100% fiturnya itu dipakai, padahal nggak kepake semua. Nah, beda halnya kalau rilis kecil dan cepat, kekurangannya adalah terkadang kalau kita ngerilis aplikasinya yang MPV, itu resiko customer kecewa itu lebih besar gitu ya. Jadi lebih besar. Kenapa? Fitur ataupun fungsinya itu sedikit. Fitur atau fungsinya itu sedikit, sehingga karena dia minim fungsinya, minim dari sisi kualitas, nah tidak terjadi early adapter. Orang yang sudah kita targetkan betul-betul bakal menggunakan aplikasi kita gitu. Nah, kalau fiturnya kecil ataupun sedikit, kadang kita nggak bisa memukau customers gitu ya. Namun sebenarnya kita bisa memukau customers kalau kalian mempelajari customer kalian itu dengan baik begitu ya. Mempelajari customer kalian dengan baik dan tahu bahwa customer kalian itu butuhnya seperti apa. Jadi lebih clear ketika penggunaan di sisi sistemnya.
Nah, bagaimana meminimalisir spesifikasi rilis 1? Kalian harus punya lingkup fiturnya ya. Jadi lingkup fitur itu kalian harus tahu fitur apa yang paling utama mesti ada ketika mereka menggunakan aplikasi kalian. Pertama, misalkan kayak fungsi dasar ya. Mesti ada kayak fungsinya untuk mendaftar, sign up, fungsinya untuk login atau masuk dalam aplikasi dengan sign in dan profiling. Jadi mereka mengisi data profilnya mereka. Dan ingat, ini mesti sesederhana mungkin. Sekali lagi, ini dibikin sederhana mungkin. Karena user semakin banyak mereka mesti menginput data di awal kali mereka menggunakan aplikasi, itu kadang menjengkelkan bagi customers. Jadi saya ibaratkan kayak ke kalian ya. Kita lempar ke kalian, kalian coba Kalian coba menginstal sebuah aplikasi, tapi sebelum menggunakan aplikasinya kalian harus mengisi dulu biodata sampai dengan 3 halaman. Nah, itu kan pasti akan agak sifat menjengkelkan ya. Ini kayaknya aplikasi belum apa-apa sudah 3 halaman yang mau diisi gitu ya. Nah, untuk yang fitur yang kedua, kategori yang mesti ada, jadi must have gitu. Diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya di mata customers gitu. Jadi yang mana masalah paling utama yang dihadapi sama si customersnya kalian, kemudian kalian cek kembali fitur dan fungsinya ini minimal itu dikembangkan paling lama adalah 4 sampai 6 minggu. Dalam artian 1 bulan ataukah 1 bulan 2 minggu gitu ya. Jadi 4 sampai dengan 6 minggu. Kemudian fitur rilis 1.0 ini paling tidak dia sudah harus mewakili value proposition. Apa artinya value proposition? Apa hal yang diinginkan sama customers itu terjawab melalui aplikasi kalian. Apa harapannya kalian punya aplikasi, apa kelebihannya kalian punya aplikasi, itu sudah ada di lingkup fitur di rilis 1.0. Ini yang mesti diingat ya. Nah, bagaimana dengan kualifikasi dari CTO-nya atau teman-teman di teknis? Pertama, bahwa mereka harus punya kapasitas solusi, bagaimana mereka menghandle jutaan pengguna sekaligus. Jadi misalkan kalau penggunanya langsung lonjak gitu ya, dari 10 tiba-tiba jadi 100 jadi 10.000 langsung jadi sejuta dan seterusnya. Ini yang mesti dipelajari sama teman-teman tim teknikal. Karena beda itu aplikasi kalau dia digunakan sama 10 orang, beda hal perlakuannya kalau aplikasinya sudah digunakan sampai 1.000 sampai dengan jutaan orang gitu. Mereka harus punya pemikiran bagaimana menghandle lonjakan dari sisi pengguna aplikasi. Ini yang mesti diingat ya. Nah, ada namanya analisis Kano kalau kalian memanajemen rilis produk aplikasi kalian gitu ya. Jadi analisis Kano kalau dilihat di sini, ini adalah kepuasan pelanggan gitu ya, kepuasan pelanggan untuk di sumbu Y, sedangkan sumbu X ini adalah banyaknya fitur gitu ya. Jadi banyaknya fitur dari aplikasi kalian. Nah, pengguna tidak tahu kalau mereka menginginkan fiturnya kalian gitu ya. Fiturnya kalian itu kalau seumpamanya kita cerita fitur yang ibaratnya sedikit kemudian menjadi fitur yang banyak gitu. Namun mereka melonjak dari titik awal si pengguna ini sedikit menggunakan aplikasi, namun ketika mereka memakai aplikasinya tidak signifikan mereka tumbuh gitu ya. Tidak signifikan mereka tumbuh karena mereka nggak tahu sebenarnya mereka menginginkan sampai di mana untuk fitur itu dilihat. Ada juga yang sifatnya mandatory gitu ya. Kalau mandatory kalian bisa lihat semakin banyak fiturnya di sini, ya, semakin banyak fitur yang kita buat, ternyata lonjakan untuk customer itu sedikit gitu ya. Nggak berbanding lurus antara fitur yang kita buat dengan kepuasan customer gitu ketika mereka menggunakan aplikasi. Jadi, dalam artian customer ini akan kecewa. Nah, yang bagus adalah kalau dia modelnya adalah linear. Ya, linear. Jadi linear dalam artian fiturnya sedikit, walaupun yang menggunakan aplikasi kalian sedikit gitu ya. Keberadaan fitur yang kita kembangkan ini semakin besar, itu berbanding lurus juga dengan jumlah kepuasan pelanggan atau jumlah pelanggan yang menggunakan aplikasi kita. Gitu ya. Jadi titik yang paling baik adalah
titik linear. Kalian merilis sebuah fitur ataupun merilis sebuah aplikasi dan fiturnya yang banyak, itu diikuti juga dengan pengguna yang banyak. Nah, bagaimana kita mengetes gitu analisis Kano. Nah, kemarin kan saya sudah jelaskan gitu ya. Kalian menjabarkan ada namanya fungsional dan disfungsional. Nah, sekarang kalau di dalam testingnya seperti apa? Jadi ada juga namanya istilahnya antara fungsional dan disfungsional test. Nah, kalau fungsional form test, pertanyaan fungsional form test, itu kita bikin kayak gini pertanyaannya. Ya, jadi if this social media has people you might know feature, how do you feel? Jika sosial media ini, ya, jika sosial media ini punya fitur, gitu ya, apa namanya, orang-orang mungkin tahu mengenai fitur yang paling terbaru yang kita punya, bagaimana perasaanmu? Nah, ini kayak ibaratnya kita bikin satu kuesioner ya mengenai fungsional sistemnya. Ada fitur di mana orang-orang tahu, gitu ya. People you might know. Ini adalah fiturnya namanya people you might know. Bagaimana perasaan dengan adanya fitur ini? Jadi, nanti user itu akan kita tanya, kita lempar kuesioner, mereka akan menjawab. Saya suka sekali, saya kurang suka, saya suka, saya kurang suka, saya tidak suka, gitu ya. Saya tidak suka, ya. Saya kurang suka, saya suka, cukup suka, sangat suka, gitu ya. Jadi orang akan milih seperti ini, namun bisa diperhatikan bahwa pertanyaannya di sini mengacu sama fitur, ya, mengacu sama fitur. Beda halnya kalau kita bercerita dysfunctional composition, gitu ya. Jika sosial media ini gitu tidak memiliki fitur, ini sekali lagi bisa dilihat pembedanya antara memiliki dengan tidak memiliki fitur. Ini artinya dysfunctional ya. Tidak memiliki fitur people you might know, ya. Bagaimana perasaanmu, gitu ya. Akan ada mungkin cuma seperti ini. I expect it to be that way. Saya berharap mungkin itu akan ada fiturnya dan seterusnya. Nah, ini dia akan centang. Jadi kita bisa tahu fungsional dan disfungsional test. Kalian tinggal melempar pertanyaan, gitu ya. Pertanyaan bagaimana misalkan kalau ada fitur yang kita implementasikan dengan bagaimana kalau fiturnya tersebut itu nggak ada, gitu. Itu nggak ada. Itu gunanya kita tahu dalam bentuk interview ataupun survei kecil untuk melacak apa yang disukai oleh si pengguna kita atau users di dalam aplikasi kita. Ini ya caranya fungsional dan disfungsional test. Nah, setelah kalian mewawancarai, kalian bisa bikin dalam satu model rekapan gitu ya. Jadi rekapan. Jadi kalian tahu yang suka, yang berharap itu ada, yang netral, live with, dan tidak suka dengan fitur tersebut itu berapa banyak gitu. Jadi sisi fungsional yang suka dan suka, kalau dia masih kebanyakan yang questionable yang ditanyakan, kalian bisa isi Q. Kemudian dari sisi berapa banyak yang berekspektasi dengan fungsionalnya untuk diekspektasikan, dengan yang suka berapa banyak. Kalau dia cuman lebih banyak bertanya untuk diganti dan seterusnya, kalian bisa reverse, ya. Reverse dan seterusnya. Di ceritanya di sisi fungsional dan disfungsional ini kalian bisa ngecek gitu, apa saja yang menjadi hubungan antara sistem kalian dengan pada saat dia dicabut di sisi fitur. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mana yang baik? Apakah terlalu lambat dengan terlalu cepat? Gitu ya. Kalau ditanya sih saya pasti ngerilis yang aplikasi yang cepat dan bisa dapat insight ataupun masukan dari customer juga cepat. Gitu ya. Nah, namun ada perihal yang dimana kita bangga dengan produk rilisan kita. Nah, kalau perasaan kita berpikir bahwa saya keren sekali mini aplikasi, kita terlalu bangga sama fiturnya kita. Ini sebenarnya dalam artian itu kita terlalu lambat untuk mendevelop sebuah aplikasi. Jadi jangan pernah ada perasaan bangga dulu terhadap sistem yang kalian bikin, gitu ya. Bangga itu ketika kalian rasakan bahwa pengguna aplikasi kalian itu udah banyak, gitu. Udah banyak dan mereka ngirim review yang positif ya terhadap aplikasi kalian. Apakah aplikasi kalian ini membantu dan seterusnya. Itu
terjawab di apa namanya pada saat kalian ngerilis. Nah, ada juga di sisi kita sebenarnya merasa malu dengan produk rilisnya kita, gitu ya. Kita malu dengan produk rilisnya kita, dan selalu berpikir untuk apa namanya, nggak apa-apa ngerilis dulu, tapi akan dicicil-cicil fitur-fitur yang akan datang. Sebenarnya kita ini sudah cukup cepat. Jadi rasa malu itu membantu kita juga sebenarnya untuk mengontrol beberapa fitur-fitur yang mesti dikerjakan, gitu ya. Dikerjakan terlalu lama, tujuannya adalah kita mau ngerilis itu lebih cepat sebenarnya. Nah, ingat, jangan juga terlalu cepat meninggalkan rilis ya. Jadi kalau ditanya 1.0 dirilisnya hari Rabu, kemudian hari Kamis tiba-tiba ada lagi rilisnya 1.1, jangan ya, jangan terlalu cepat gitu. Ingat, terlalu banyak fitur ini pasti akan buat UVP ataupun kelebihan produknya kita itu menjadi bias. Jadi kalau ada value proposition, ingat kelebihan produk kita ya. Jadi value itu artinya nilai lebihnya kita. Jadi bias di matanya user karena terlalu banyak fitur. Ingat, kalian ngerilis fitur itu fokus sama pemecahan isu. Ya, pemecahan isu. Jadi kalau bikin aplikasi ada bug-nya, ada error-nya, si users ini sulit menggunakan aplikasi kalian, kemudian dibandingkan kalau kalian tambahin fitur yang baru dari satu rilis, gitu ya. Nah, barulah kalian berpikir untuk merilis aplikasi versi 1.1 contohnya. Idealnya kalau ditanya waktunya, pengalokasian antara ngerilis 1.0 dengan tahapan lebih lanjut, itu ketika kalian punya fitur baru sebesar 20% dari kalian rencanakan. Jadi ingat ya, new feature dari 20% sampai dengan kalian memperbaiki fitur yang sudah ada, dalam artian ada 80% fitur yang sudah ada, gitu ya, yang mau diperbaiki, dan karena fiturnya ini ada bug, gitu, dan seterusnya. Gabungan dari keduanya ini yang barulah kita berpikir untuk merilis versi 1.1. Gitu ya. Versi 1.1 atau istilahnya adalah continuous release. Nah, fokusnya kita sebenarnya ketika kalian memanajemen sebuah produk aplikasi ketika dirilis ataupun di delivery kepada pengguna, ya, itu fokus ke aktivasi users. Saya coba ambil sampel ya, yang sebenarnya udah ada di sekitar kita. Jadi fokusnya di aktivasi ya, di awal-awal. Aktivasi itu apa? Aktivasi itu adalah ketika si user itu udah dapat value utama yang kalian tawarkan. Ingat ya, jadi kalian dapatkan value yang udah ditawarkan. Jadi contoh definisinya akan seperti berikut. Jadi ada dua aplikasi ya, satu Uber, satunya akunting mudah. Uber ini saya ibaratkan kayak macam Gokar. Uber ini saya ibaratkan kayak macam Grab ya. Grab kan. Siapa sih yang nggak pakai Gojek ataupun Grab? Atau siapa sih nggak kenal itu dua barang? Seharusnya kalian udah familiar sekali. Nah, bisa dilihat contohnya. Kalau kita katakan aktivasi user semacam Grab, mereka akan menghitung dari sisi download aplikasi. Berapa banyak orang yang mendownload aplikasi mereka di Play Store. Inilah yang disebut dengan akuisisi user. Sekali lagi, berapa banyak yang mendownload aplikasi mereka, inilah yang disebut dengan akuisisi users. Ketika si user ini mendownload aplikasi dan mereka meregister datanya mereka, sekali lagi, mereka download, itu masuk akuisisi. Mereka meregister di dalam sistemnya kalian, di dalam sistemnya si Grab. Ini mereka kemudian booking, kemudian mereka menumpang dan bayar pertama kali dalam platform, ataukah modelnya cash. Inilah yang kita sebut bahwa user tersebut itu sudah teraktivasi. Dalam artian, customernya kalian sudah dapat manfaat dari aplikasi yang kalian udah tawarkan. Oke, jadi aplikasi yang kalian tawarkan itu udah ditemukan manfaatnya sama si customers. Gitu. Selanjutnya adalah akunting yang mudah. Kalau akunting ini kayak ibaratnya Jojonomic, ya. Kalian melihat aplikasinya, contohnya kayak jurnal. Aplikasi ada namanya jurnal ya, silakan dicari di Play Store ada. Aplikasi namanya si Apik. Gitu. Intinya adalah semua aplikasi untuk membuat laporan keuangan. Nah, akuisisi itu ada pada saat mereka sign up, sama seperti Gojek ataupun Grab tadi, mereka meregister
mereka sign up ataupun setup aplikasinya. Kemudian ketika mereka sudah setup dan sign up dalam aplikasi, mereka melanjutkan inputan transaksi dan pada akhirnya mereka menggenerate laporan output keuangan. Inilah yang kita sebut mereka sudah ada di fase aktivasi. Jadi sekali lagi ya, mereka sign up, mereka input datanya, kemudian mereka generate laporannya, mereka udah ada di tahapan aktivasi user. Nah, bagaimana dampaknya kepada customer yang sudah aktivasi user? Yang pertama, kalau customer itu belum customer atau pengguna aplikasi kalian ya, belum teraktivasi, belum menggunakan layanan kalian, gitu ya, secara maksimal, mereka pasti belum tahu apa value atau kelebihannya produknya kalian. Beda halnya kalau customer ini udah meregister, mengisi biodatanya, artinya mereka itu sudah tahu gitu apa manfaat dari produk digital yang kalian tawarkan. Kalau sudah teraktivasi, kalau belum teraktivasi, kita nggak bisa korelasikan antara produk dengan value. Artinya kan mereka nggak tahu gitu value-nya kalian. Jadi kalian belum bisa tahu fitur apa yang mau dirilis lagi yang terbaru kalau mereka belum teraktivasi. Beda halnya kalau sudah teraktivasi. Si customer sini sudah bisa mengkorelasikan produknya kalian dengan value yang kita tawarkan. Gitu ya. Nah, hal yang lain lagi juga kalau belum teraktivasi, cenderung mereka belum tahu manfaat produk. Kalau sudah teraktivasi, mereka sudah tahu manfaat produknya bagi dirinya mereka. Belum teraktivasi, si customer ini ataupun user ini berpeluang melupakan aplikasinya kita, dia lupa aplikasi kita dan tidak lanjut lagi pakai. Pada akhirnya kita sebut dengan tune user. Dan bedanya kalau sudah teraktivasi, si customer ataupun pengguna ini aktif gitu, berpeluang mereka akan datang menggunakan aplikasi kita lebih dari satu kali. Macam Gojek ya, kalian menggunakan pertama kali atau Grab, kalian gunakan pertama kali, kalian tahu manfaatnya Gojek ataupun Grab, selanjutnya kalian akan pakai lagi. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya kalian tidak bakalan bisa hidup tanpa Gojek ataupun Grab. Dikit-dikit mau makan, pesan lewat GoFood, misalkan, dan seterusnya. Ya, jadi ini dampak proses aktivasinya. Ingat, produk yang sudah teraktivasi atau pengguna yang sudah teraktivasi, activated user, dan pengguna yang aktif itu berbeda, tidak sama ya. Mereka yang udah mengisi biodata itu baru kita sebut dengan activated user. Kalau mereka udah menggunakan aplikasi kita lebih dari satu kali, mereka datang 2 atau 3 kali, itu sebut dengan active user. User yang sudah aktif menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana sih dengan alurnya? Kalian ketika nanti memanajemen sebuah produk aplikasi, apalagi memanajemen suatu sistem informasi ketika kalian mau merilis, step yang mesti disiapkan itu adalah fitur step sign up. Jadi ingat ya, sign up itu mesti dipermudah. Kalau kalian perhatikan, beberapa aplikasi yang ada di internet, entah website dan lain-lain, sign up itu lebih dipermudah. Kayak contoh, saya mau mendaftar sebuah website, itu tidak perlu lagi mengisi biodata. Saya tinggal sign up menggunakan email. Jadi login by email Gmail, gitu ya. Atau login by Facebook, atau login by Twitter, dan seterusnya. Ini adalah sign up, ingat prosedurnya itu diminimalisir. Kemudian ada additional step-nya, tergantung dari jenis dan kebutuhan aplikasi kalian. Entah ada fitur download-nya, entah ada setting ataupun step-nya. Kemudian ada aktivitasnya. Intinya menawarkan apa fitur utama yang kalian berikan kepada UVP di sisi usersnya kalian. Nah, kalau aktivasi yang baik adalah kalian meminimalisir kendala yang diakibatkan oleh sign up. Jadi font sign up itu kalau bisa lebih sedikit untuk jumlahnya. Ingat, jangan korbankan tujuan learning ataupun tujuan mereka mempelajari aplikasi kalian dalam sisi eksperimen nih, kalau merilis sebuah produk digital. Kemudian minimalisir jumlah langkah dari akuisisi users menuju fitur utama. Bisa mungkin unique value proposition atau nilai lebih dari produk kalian itu sudah dapat dirasakan oleh customer pada saat mereka menggunakan produk kalian itu pertama kali. Yang keempat, silakan antisipasi kesalahan, entah bugnya, entah errornya. Ya, sediakan key media di mana user itu bisa melapor ataupun mereport ketika ada fitur yang nggak jalan. Nah, bagaimana mengejar mengejar manajemen produk yang baik? Ya, sebelumnya kalian udah pelajari, kita mengimplementasikan
agile methodology. Jadi mengimplementasikan metode agile dan bisnis co-founder role sebagai product owner. Jadi founder macam kayak CEO-nya ataupun yang lain itu sebagai product owner. Nah, kalau bercerita product owner, product owner itu kalau di sisi metode agile development, saya tidak menjelaskan lebih mendalam lagi agile development karena sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kita lebih mendalam lagi di sisi bagaimana manajemen di sisi orangnya, gitu ya. Jadi product owner dia akan ngeset user goal-nya apa, problemnya apa, gitu ya. Sudah tahu user goal-nya apa, problemnya apa, requirement-nya apa, mereka kontrak dan pada akhirnya memberikan aplikasi. Konteksnya harus diketahui bahwa kalau kalian tidak tahu masalah yang kalian mau selesaikan apa, pastinya juga solusi itu tidak diketahui. Jadi kalau kita pakai agile development atau dalam artian pengembangan sebuah produk, apalagi kalau kita bangun sebuah perusahaan ya startup, agile development ini lebih baik ketimbang kalau kalian waterfall. Beda halnya kalau kalian mengejar sebuah proyek pekerjaan aplikasi ya pakainya waterfall karena meet deadline gitu. Kalau agile development ya kalian ngerilis produk, targetnya adalah ngebuat sebuah fitur yang benar-benar dibutuhin sama si user. Kemudian agile development ini peran product owner itu diisi sama co-founder bisnis. Jadi co-founder bisnis entah itu misalkan adalah pemilik perusahaan misalkan ataukah ada orang yang dipercayakan dalam satu model perusahaan yang founder bisnisnya, mereka lah yang menerjemahkan keinginannya si users ini ke user requirement. Jadi saya mau ada di dalam bisa fiturnya transfer ke bank yang lain. Nah, si PO ataupun product owner akan ngomong, oke, dia akan bikinkan fitur payment gateway. Nah, karena ada fitur seperti itu ya. Jadi fitur payment gateway. Nah, ingat unknown problem ini kita sebut dengan customer discovery, sedangkan unknown solution ini adalah customer validasi. Kita validasi customers, apa yang mereka punya masalah, kebutuhannya apa, kemudian kalau ada hal yang tidak sesuai kita pivot. Jadi customer validation ditambah pivot ini yang kita sebut dengan unknown solution. Nah, ingat pendekatan Agile Manifesto kemarin, individual dan interaction sebagai proses dan tools, working software itu lebih komprehensif, customer collaboration lebih dipentingkan daripada kontrak negotiation, kemudian merespon perubahan dibandingkan hanya mengecek sebuah perencanaan. Ini adalah Agile Manifesto yang sebelumnya juga saya rangkum sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Kemudian ingat, di Agile Manifesto itu sifatnya adalah iteratif, dia sifatnya akan berulang, kemudian ada incremental, jadi karena ada perulangan untuk yang mau dikerjakan, namun di sisi fiturnya itu ada pengembangan yang lebih baik ataupun incremental. Jadi gabungan dari iteratif dan incremental. Nah, bagaimana dengan manajemennya? Tim itu berfokus di bagian daily, kemudian iteration dan release. Daily apa maksudnya? Mereka akan ngecek ataukah ada masalah dengan reportnya itu per hari. Kemudian fokus ketika ada bug ataupun hal yang lain, mereka akan melakukan perulangan untuk pekerjaan ataupun perbaikan penyempurnaan sistemnya, barulah mereka itu mengerilis. Jadi diingat sekali lagi, level planning dari ketika memanajemen ya, sebuah sistem informasi atau memanajemen sebuah produk yang dirilis, gitu ya. Mereka berpikir di 3 step ini. Jadi daily, iteration, dan ngerilis. Nah, untuk di release plan-nya, isinya sebenarnya seperti ini. Release plan itu berisi beberapa macam iterasi, dan beberapa iterasi itu berisi beberapa macam daily plan. Ingat ya, jadi ngerilis plan itu berisi apa saja yang iteration plan yang dikerjakan, dan iteration plan berisi daily plan, apa-apa yang dikerjakan dalam satu satuan hari. Nah, bagaimana kita menerjemahkan kebutuhannya si customers ke dalam requirement sebuah produk, gitu ya. Nah, kalian bisa lihat saya ngerilis gitu, rilis produk pertama ketika sudah selesai iterasi 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Rilis 2 ketika misalkan udah ada iteration 6, 7, dan 8. Gitu ya.
iteration 1 itu berisi dengan daily plan 1, 2, 3. Nah, user story diterjemahkan itu dalam artian kalian tahu kebutuhannya si users dalam skala prioritas atau high level. Kemudian nantinya akan diputuskan apakah produk itu mau dibuat sama si product owner. Ya, jadi product owner. Kemudian ada istilah namanya user story. Kayak tadi saya mau, usernya ngomong ya, saya mau ada fiturnya untuk pembayaran di macam-macam bank. Pembayaran macam-macam bank. Nah, kalau kita terjemahkan dalam satu user story, kita tahu user story dulu itu apa? User story itu lebih ke arah spesifikasi software. Gitu ya. Jadi spesifikasi software yang disampaikan sama product owner ke tim developer. Itu user story. Tapi sebelum jadi user story, si customer ini akan bercerita dulu ke product owner. Nantinya di product owner akan diolah menjadi sebuah user story. Dan ingat, user story ini disusun dengan menggunakan kalimat yang singkat dan menggambarkan pekerjaan yang dilakukan. Contoh kayak gini, saya sebagai user, saya mau melihat foto dari hotel. Saya sebagai user, mau bisa booking ruangan di hotel. Saya sebagai user, saya bisa cancel reservasiku. Gitu. Jadi bisa dilihat user story itu bisa berupa dari kemauannya si users, bisa berupa wants-nya, need-nya, apa yang mereka inginkan, kebutuhannya mereka, apa yang mereka bisa lakukan, beberapa task dan goals. Ini semua bisa dimasukkan ke dalam sebuah user story, gitu ya. Nah, user story ini bisa dikatakan dia punya epic, ya, ada epic, kategori epic ataupun theme. Epic itu ketika ada large user story, ada hal yang kumpulan yang sangat besar sekali, sebuah fitur yang sebenarnya bisa kita pecah-pecah, ya, bisa kita pecah-pecah dia punya fitur. Nah, kalau tema itu collection ya, jadi collection yang berelasi dengan user story-nya kalian. Jadi ada kondisi di mana si customer ini akan merasa puas ketika user story ini yang kecil, namun sudah bisa dikerjakan. Yang lain adalah secara esensial tes mekanismenya ada dikerjakan dan yang lain itu sudah clear sama si user. Sebagai store owner, I want to see my historical sales performance itu ketika sales volume ataupun produk kategorinya itu ada. Contoh ya, bisa dilihat ini yang masuk dalam kategori epic. Kategori epic. As a store owner, I want to see my store historical sales performance. Saya sebagai pemilik toko, saya mau lihat histori penjualan dari sales, gitu ya. Jadi histori penjualannya si sales. Nah, di sini saya akan pecah lagi menjadi sebuah user story yang kecil-kecil. Pertama, sales volume berdasarkan penjualan, ya. Volume penjualan itu berdasarkan kategori produk. Kemudian volume penjualan itu berdasarkan marketing campaign. Jadi ada promosi-promosi, campaign marketing yang dibuat. Jadi ini akan dipecah jadi dua. Nah, product owner itu adalah orang yang bisa mengatur gitu multiple project yang jalan bersamaan, namun dia bisa mengerjakan beberapa model produk juga secara bersamaan. Dia bisa memanage produk backlog, apa aja yang dibutuhin dalam sisi produknya ataupun fiturnya. Kemudian dia bisa melihat report yang lebih dari satu. Dari sini akan terpecah lagi. Product owner bisa menambahkan misalkan ya, mendelete ataupun mengedit backlog item. Product owner bisa sort produk ataupun backlognya. Product owner dia bisa split ataupun bagi yang mana item-item yang besar itu menjadi item-item yang lebih kecil, gitu ya. Ingat, mulailah dari epic ya, kumpulan dari story, kemudian kalian iterasikan, kalian lakukan perluangan dari sisi pekerjaannya. Nah, setiap user story dia memiliki story point. Kalau kita bercerita story point itu apa? Story point itu ya ibaratnya kayak kemarin kalian belajar Scrum ya. Kalian belajar Scrum, kalian menggunakan Kanban, kalian ngeset poin di masing-masing fitur. Jadi user story pun sama, menuangkan dia jadi backlog atau pekerjaan di dalam Scrum. User story ataupun story point itu
untuk mengetahui apakah pekerjaannya itu sulit atau enggak dikerjakan, gitu ya. Apakah pekerjaannya itu banyak, gitu ya. Nah, kalau ditanya satuannya story point apakah satuannya itu bisa berupa jam, bisa berupa hari. Misalkan saya tulis seperti ini nih, 30 poin, gitu ya, 30 poin, 30 poin. Ini mungkin bisa jadi berarti 30 jam untuk dikerjakan ya, ataukah 30 hari gitu ya, ataukah 30 hari untuk dikerjakan. Jadi misalkan tadi saya mau ada fiturnya pembayaran di seluruh bank. Nah, itu kita sebut mungkin dengan apa namanya, kita set, oh ini kayaknya dia 10 poin, artinya 10 jam. Nanti disepakati sama tim teknis, poinnya ini mau disetarakan apa, apakah jam ataukah hari, apakah jam ataukah hari. Nah, yang tadi kalian bisa lihat ya, seluruh story point kita set dia punya, user story kita set dia punya poin masing-masing. Kayak gini. Nah, dari mana dapat ininya? Ini berdasarkan hal-hal yang sudah kita pecah. Ya, jadi yang kita pecah, saya hapus dulu ya. Nah, yang kita pecah, contohnya seperti ini. Bisa dilihat. Kalau data yang kita inginkan, mengkode UI-nya, bikin dulu tampilan aplikasinya, kemudian tes fixture-nya, kemudian kita kode aplikasinya, kemudian kita tulis apa yang kita mau tes aplikasinya, kemudian kita bikin automated testing. Nah, 35 ini didapatkan dari 8 tambah 6 tambah 12 ya. Jadi 8 tambah 6, 6 tambah 12, 12 tambah 5, 5 tambah 4. Ini totalnya keseluruhan dia dapatnya adalah 35 poin. Jadi bisa dilihat ya, kalian mengkode, kalian bikin middle tier-nya, berapa web test-nya, berapa automated test-nya. Ini bakalan dijawab sama si tim technical. Sekali lagi ya, jadi merumuskan story point, kalian bisa tahu baca fiturnya apa aja, dan bisa tahu ini sulit atau tidak. Nah, ini juga sebenarnya bisa kalian ukur mengenai lama pekerjaan. Ya, lama pekerjaan. Jadi kalau ditanya, berapa hari untuk bikin ini aplikasinya? Misalkan aplikasi berita, kalian ditanya nanti ya. Bisa jadi kalian akan ditanya sama omnya kalian, entah temannya kalian. Bro, berapa lama itu bikin website berita? Nah, kalian mesti pecahin dulu fitur-fiturnya apa. Bikin story point-nya. Nah, dari kalau story point-nya dalam bentuk jam, kalian sudah tahu berapa lama. Misalkan fitur berita itu ada halaman untuk Facebook-nya, ada halaman untuk filter isi beritanya, ada halaman dan seterusnya lah. Nanti kalian pecah per fitur, baru kalian bisa tahu berapa lama proses pembuatannya dan berapa besar biaya yang dibutuhkan. Ya kalau ditanya, bro bikin website berita berapa rupiah? Nah kalian pecah dulu dari satu story point, baru kalian bisa kalikan dalam bentuk rupiah sebenarnya. Nah, dari sini akan ada namanya daily meeting. Daily meeting itu apa? Daily meeting itu akan bercerita gitu. Kemarin mereka kerjain apa? Jadi kayak contoh kayak gini. Yesterday I started coding di UI. Kemudian seharusnya akan selesai di siang hari ini. Siang ini atau sore hari ini dan seterusnya. Mereka akan menjawab apa yang mereka udah kerjakan dan apakah sudah clear atau enggak di proses yang berjalan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mau monitor atau memanajemen sebuah produk untuk tahu gitu kemajuan dan pengembangannya produk digital yang udah kita rilis. Gitu. Jadi ketika kalian sudah tahu ngeset story point dan ngerilis plan, jadi rilis yang baru itu adalah fitur yang baru ataukah kalian memperbaiki fitur yang lama. Jadi kalau macam ingat kita nge-sprint ya di dalam Scrum. Jadi siklus development-nya itu mereka mengacu gitu. Di sprint yang pertama itu mengacu sama siklus development yang periodenya tetap gitu. Misalnya kita set jalan 1-2 minggu. Gitu. Sprint yang kedua misalkan kita set dalam satu user story yang pertama atau user story yang kedua dan sampai dengan sprint yang seterusnya. Ingat bahwa setiap satu sprint dia sudah harus punya total story point. Jadi dalam satu sprint kalian udah tahu apakah dalam satu sprint ini
apakah pekerjaannya yang lebih kecil ataukah sama dengan jumlah hari pada saat kita lakukan di periode sprint yang sebelumnya. Jadi di sini misalkan 30 hari. Sprint yang kedua ini dari user story hanya sedikit, ya udah ini cuma kita set 5 hari dan seterusnya gitu ya. Sprint yang ketiga ini fiturnya agak berat. Oke, sudah kita set dulu misalkan 10 hari dan seterusnya. Ya. Dan ingat sprint itu kalau kalian mau ngerilis sebuah release plan yang baru, jangan pernah ini bukan larangan ya, usahakan jangan pernah lebih dari 1 bulan gitu ya ketika kalian lakukan satu sprint. Kemudian ada feature pipeline ataupun Kanban. Jadi kalian harus membatasi gitu jumlah fitur yang dikembangkan, jangan sampai dia nggak jalan. Kemudian yang mesti juga kalian ingat, menambahkan fitur itu otomatis menambahkan bug ya. Jadi ingat ya, menambahkan fitur itu otomatis menambahkan bug dan mesti kalian cek dengan baik, validasi dengan baik apakah dia punya impact yang positif ataukah negatif. Kemudian minimalisir dari sisi feature marketable yang dengan bug fixes, artinya ketika kita ngerilis sebuah aplikasi gitu ya, dan bug yang terlalu banyak itu akan mempengaruhi di sisi market, atau dalam artian orang yang menggunakan aplikasi kita itu akan menjadi lebih sedikit gitu ya. Nah, feature pipeline kalian bisa bikin kayak gambaran Kanban, tapi ini lebih expert lagi ya. Kalau kemarin kan cuman berisi to do, apa yang dikerjakan gitu ya, to do. Kemudian doing ya, doing. Kemudian yang terakhir itu adalah done. Ya. Ini yang kemarin saya sudah ajari ya di apa namanya, menggunakan, saya lupa lagi apa namanya, aplikasi atau website yang sebelumnya kalian udah pakai gitu ya. Kalian pasti menggambarkan 3 proses. To do, kalau di sini kita ganti dengan nama backlog. In progress, ini dari sisi doing. Doing itu akan ada dibagi-bagi lagi, ada mockup, ada demo, ada kode, partial rollout, sama validated kualitatif gitu. Kemudian ada done, full rollout, dalam artian kita ngerilis aplikasinya. Kemudian yang keempat ada namanya validated learning. Apa yang kalian dapatkan, informasi apa yang kalian pelajari dari aplikasi yang udah kalian buat. Ini pengembangan Kanban yang kalian udah bikin sebelumnya. Bagusnya kalian bikin kayak gini. Bukan hanya tiga list yang turun ke bawah. Nah, ada istilah lain lagi juga kalau kalian manajemen sebuah produk, apalagi manajemen sebuah sistem informasi. Nah, ada namanya burn chart. Ini menggambarkan sisa pekerjaan. Jadi yang tadi kalau kita total story point-nya 360, di sprint yang pertama sisa 270, sprint kedua 330, tapi bisa jadi sprint ketiga nambah fitur, ada yang bug. Oke, naik story point-nya dan seterusnya. Inti yang mau dikatakan adalah burn chart ini mesti harus mendekati 0 gitu ya. Kenapa? Semakin kita sering melakukan sprint, otomatis kan bug yang kita dapat ataukah perbaikan dari sisi aplikasi yang kita buat itu pasti lebih sedikit nantinya gitu ya. Nah, product owner ataupun development team ini tahu gitu ya, apa yang mereka mau berbuat, progresnya sesuai rencana, apakah mereka lebih cepat merilis aplikasinya ataukah lebih lambat. Dan jangan lupa ada kriteria untuk mengukur aplikasi kita sebut dengan key metrics, KPI ya. KPI, kalian bisa set juga key metrics, key performance indicator. Sekali lagi nih penting kalian perhatikan karena ini berkaitan juga dengan ketika kalian kerja gitu ya. Kalau kalian kerja kan nanti bakal ada namanya target. Nah, target itu yang kita sebut dengan KPI gitu ya, KPI. Jadi ada parameter yang kalian ukur. Nah, apakah semua, pertanyaan lagi muncul, Kak, sama semuakah hal yang mau diukur dalam satu aplikasi? Berbeda-beda, tergantung dari solusi aplikasi yang kalian bikin. Contoh ya, ini contoh. Kalau kalian ngebuat mobile apps, yang diukur itu adalah berapa banyak orang yang mendownload aplikasi kalian, berapa banyak yang aktif usersnya, aktif dalam artian ini menggunakan aplikasi kalian itu lebih dari 1 kali. Nah, artinya mereka datang 2 kali pakai aplikasi kalian, 3 kali, dan seterusnya. Ini disebut dengan active users. Kemudian mobile app kita mengukur juga berapa banyak users yang konversi menjadi paid user. Paid user itu artinya mereka yang rela mengeluarkan duit, membayar untuk fitur aplikasi kalian. Kemudian yang keempat,
yang diukur juga itu terkadang adalah jumlah referral. Berapa banyak orang yang nge-share mengenai informasi produk kalian ataupun aplikasi kalian. Makanya kalau ada aplikasi yang kalian download di internet, kalian diminta begitu, silakan undang teman kalian. Kalian akan dapat potongan poin atau kalian akan dapat poin untuk dipakai dalam satu aplikasi. Nah, itu untuk memancing ya. Nah, mereka akan mengukur berapa banyak referral yang udah di-share. Nah, yang kedua adalah kalau kalian bikin aplikasi penjualan untuk toko, apapun, everything, dan seterusnya yang kalian misalkan nanti bikin deskripsi ataupun yang lain, bikin jadi produk, entah kalian di perusahaan nanti kerja, yang diukur itu adalah berapa banyak register user, berapa banyak penjual dalam sistem kalian, berapa banyak nilai barang yang dijual, omset yang terjadi dalam aplikasi kalian, dan berapa banyak transaksi dan nilai dalam satu satuan transaksinya. Ini semuanya akan diukur dalam e-commerce. Kemudian bagaimana dengan SaaS, software as a service. Nah, yang diukur itu adalah jumlah active user. Kalau kalian nggak tahu SaaS, silakan cari di internet contoh-contoh aplikasi SaaS ya. Contoh aplikasi SaaS di internet itu macam kayak WhatsApp API, macam kayak Google Cloud, itu semua SaaS dan seterusnya. Kemudian nilai lifetime users, berapa lama mereka menggunakan aplikasi kalian. Churn rate ini adalah jumlah user yang tidak jadi menggunakan aplikasi kalian, yang artinya kalau mereka di sini sudah aktif users, ya tiba-tiba mereka menghilang atau tidak datang lagi menggunakan aplikasi kalian dalam satu satuan waktu, ini disebut dengan churn rate. Kemudian yang diukur juga di SaaS adalah berapa banyak user yang konversi menjadi sebuah user yang rela melakukan pembayaran. Jadi ingat, memanajemen sebuah produk mesti dipikirkan kapan mau rilis, kalian memanajemen rilisnya, yang ketika merilis harus tahu user story dan ngeset poinnya, kemudian kalian rilis, kalian atur, kalian monitoringnya dengan apa? Dengan cara menentukan matriks dari aplikasi kalian. Ini matriks sudah saya kasihkan sampel. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Sampai di tahapan ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Anyone? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo, halo. Materi ini juga sudah ada di dalam Classroom ya, jadi kalian bisa download ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Udah ada? Oke, kalau oh iya, tadi udah benar ya. Thank you Talia. Tadi itu Trello ya. Yang sebelumnya kalian pelajari Trello untuk yang di aplikasi yang ini ya. Aplikasi yang ini bagusnya nanti itu lebih baik dia dipecah secara detail. Contoh kayak gini. Ya, kalau kalian mau ngerilis produk ataukah kalian mau membuat sebuah produk yang baik, bagusnya kalian petakan dulu seperti ini. Oke, kalau memang udah nggak ada pertanyaan, kali ini saya nggak kasih hadiah gitu ya. Karena tujuan saya kalian pahami dulu sebenarnya ini semua apa. Dan minggu depan kita akan belajar bagaimana caranya kita memarketing gitu ya, memarketkan atau memanajemen produk kita yang sudah ada, kemudian bagaimana produk marketingnya itu dalam satu model digitalisasi. Ini minggu depan kita akan pelajari. Kalian juga akan dapat ilmunya dan bisa kalian implementasikan nanti di profesi kalian sebagai sosial media marketing atau yang lain gitu ya. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, perkuliahan hari ini saya cukupkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Tetap sehat dan jaga kesehatan semuanya. Thank you semua. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak.